Berikutnya kemudian kita akan memahami bagaimana fenomena-fenomena yang jadi parameter awal waktu sholat dalam masalah fikih itu. Bagaimana kemudian kita memahami dari pandangan ilmu falak, dari perspektif ilmu falak. Sampai kemudian nanti kita bisa melakukan sebuah perhitungan dan bisa menghasilkan waktu. Jam berapa waktu sholat itu dilaksanakan. Itu bagaimana caranya. Dalam konteks kajian ilmu falak itu, sebelum kita memperhitungkan waktu sholat itu semua itu, ini umum kita pahami, fenomena-fenomena tadi itu harus diterjemahkan ke dalam nilai ketinggian matahari atau irtifa'us syams. Kayak tadi saat waktu sholat asar, ketika bayangan suatu benda sama dengan panjang bendanya, tinggi bendanya, ditambah panjang bayangan saat istiwa. Itu ketika tinggi matahari berapa derajat? Itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa irtifa'us syams tadi, ke dalam nilai tinggi matahari. Hurufus syams waktu sholat maghrib terbenamnya matahari. Itu tinggi mataharinya berapa terbenamnya matahari itu? Waktu sholat isya, yakni ketika hilangnya syafaqul ahmar, itu hilangnya syafaqul ahmar itu ketika tinggi mataharinya berapa? Subuh ketika muncul fajar shadiq, itu saat tinggi mataharinya berapa? Itu harus diterjemahkan semua ke dalam tinggi matahari itu. Sebelum dilakukan perhitungan. Kenapa? Karena secara garis besar, ya, nanti ada 3 model perhitungan ya untuk semua waktu sholat. Saya sering mengkategorikan ini ke dalam 3 model nih. Tapi secara garis besar, ngitung waktu sholat itu dalam falak itu pertama tentukan dulu tinggi mataharinya. Tinggi matahari atau irtifa'us syamsi. Biasanya kita kasih tanda H. Haid, tinggi matahari. Semisal maghrib kurang lebih min 1 derajat, semisal isya kurang lebih min 18 derajat dan seterusnya. Setelah tahu tinggi mataharinya, kemudian berikutnya dari tinggi matahari itu tentukan nilai sudut waktunya. Bahasa kitabnya Fadlud Dair. Kita ngitung waktu sholat di satu tempat dengan tempat lain nanti sama enggak? Beda. Maka sebelum ini semua dilakukan, siapkan dulu data tempat kita. Data tempat kita. Lintangnya berapa? Lintang tempatnya. Ardul balad itu. Bujur tempatnya berapa? Tulul balad itu. Karena tiap tempat di Semarang dengan di Banten tentu waktu sholatnya beda. Itu pengaruh lintang dan bujur tempat. Kedua, saya ngitung waktu sholat di tempat yang sama semisal, tapi di tanggal yang berbeda, nanti waktu sholatnya sama apa berbeda? Beda. Kenapa itu? Karena itu dipengaruhi, ini data tempat, kemudian data waktu, ini terkait deklinasi matahari sama equation of time. Data yang terkait dengan waktu. Yang terkait dengan waktu. Deklinasi matahari kan tiap hari berubah.
Equation of time tiap hari juga berubah, maka kita perlu persiapan ini dulu. Kita lintang tempat berapa, bujur tempat berapa. Kenapa itu dipersiapkan? Karena itu terkait beda tempat, nanti waktu sholatnya juga beda gitu. Maka lintang tempat dan bujur tempat dipersiapkan dulu. Kemudian data yang terkait dengan waktu, deklinasi matahari dan equation of time. Kenapa? Beda hari nanti beda waktu sholatnya. Maka deklinasi dan equation of time-nya juga perlu diketahui. Deklinasi matahari kalau dalam bahasa kitabnya itu Mailus Syams. Equation of time ta'dilul waqt atau ta'dilul zaman. Gitu. Nah, ini harus tentukan dulu. Sama kalau kita di Indonesia itu nanti ada satu data tambahan lagi terkait data tempat itu, yakni bujur daerah. Bujur daerah atau zona waktu. Time zone, zona waktu. Itu nanti diperlukan. Ini data-data yang mutlak harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum melakukan perhitungan. Nah, kalau ini data ini sudah siap, kita kemudian masuk ke alur perhitungan, logika perhitungan. Ngitung waktu sholat itu, tadi saya katakan, dalam falak, parameter fenomena-fenomena alam tadi itu kemudian diterjemahkan, pertama diterjemahkan dulu ke dalam nilai tinggi matahari, irtifa'us syams. Ghurubus syams itu tingginya berapa? Maghribus syafaqil ahmar itu tingginya berapa mataharinya? Dan seterusnya. Setelah kita tahu nilai tinggi mataharinya, berikutnya kita hitung sudut waktu, fadlud dair. Biasanya dikasih tanda T. Rumus ngitung sudut waktu, cos T sama dengan sin H bagi cos lintang tempat bagi cos deklinasi matahari kurangi tan lintang tempat bagi tan deklinasi. Ini rumus mencari sudut waktu. Kalau sudah ketemu sudut waktunya, berikutnya yang ketiga, mencari nilai waktu hakiki. Waktu yang sesuai dengan pergerakan matahari yang sebenarnya. Biasanya saya kasih tanda WH gini. Waktu hakiki. Rumusnya waktu hakiki sama dengan, berarti ini gini, jam 12 ditambah sudut waktu bagi 15. Ini rumus waktu hakiki. Setelah tahu waktu hakiki, berikutnya mencari waktu daerah. Waktu daerah ini waktu yang sesuai WIB itu. Kalau waktu hakiki kan nanti tiap tempat kan berbeda kan. Waktu yang didasarkan pada pergerakan materi yang sebenarnya. Di sini pergerakan materi sudah sampai atas, sudah kulminasi. Berarti di sini jam 12 waktu hakiki. Tapi di Banten kan belum, materi belum pas di titik paling tingginya, belum kulminasi. Berarti di sana belum jam 12 waktu hakiki. Sehingga nanti beda daerah nanti waktu hakikinya berbeda. Maka untuk menyamakan itu perlu dengan waktu daerah. Nah, waktu daerah di sini rumusnya waktu hakiki dikurangi E itu equation of time. Kurangi bujur tempat, kurangi bujur daerah, kurang tutup bagi 15. Bujur tempatnya tadi udah kita tentukan, bujur daerahnya tadi udah kita tentukan, bagi 15. Udah ketemu waktu daerah, yang terakhir ini baru kemudian kita waktu sholat. Waktu sholat ini
waktu daerah tadi ditambah atau dikurangi ihtiyat. Udah 5 tahap ini kemudian kita sudah bisa menentukan nilai waktu sholatnya. Waktu daerah tambah atau dikurangi ihtiyat. Waktu subuh, waktu daerahnya berapa nanti tambah ihtiyat. Duha tambah ihtiyat, duhur, asar, maghrib, isya dan sebagainya. Yang dikurangi cuma tuluk saja. Tuluk nanti dikurangi, tidak ditambah. Karena logika ihtiyat itu supaya kita tidak sholat sebelum waktunya, maka ditambah. Ini secara umum alur perhitungan waktu sholat. Bisa dipahami ya? Secara umum seperti ini bentuknya.